Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh-soleha? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, agar kita dapat menjalankan ibadah yang wajib dan sunnah dengan baik. Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah. Kita masih diberi umur dan dipertemukan kembali di tahun ajaran 2020 sampai 2021. Anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dengan tema meyakini hari akhir. Baik anak-anak, pembahasan materi ini akan kita bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, kita akan membahas topik iman pada hari akhir. Bagian kedua, kita akan membahas surga dan neraka. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya pada bagian pertama ini, dengan topik iman pada hari akhir. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu. 1. Mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir. 2. Menunjukkan dalil nakli iman kepada hari akhir. 3. Menyebutkan tanda-tanda hari akhir. 4. Menjelaskan kejadian-kejadian di hari akhir. 5. Menjelaskan fungsi beriman pada hari akhir. Makna beriman kepada hari akhir. Hari akhir disebut juga hari kiamat, secara bahasa berasal dari kata kiama, yakumu, kiamatan, hari kebangkitan atau kehancuran. Secara istilah, berakhirnya kehidupan dunia fana dan kehancuran segala isinya, berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang berakhir dengan surga atau neraka. Pengertian iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Mempercayai dan meyakini akan adanya hari akhir, yaitu hari berakhirnya kehidupan dunia. Macam-macam kiamat. 1. Kiamat sugra. 2. Kiamat kubra. Kiamat sugra. Pengertian kiamat sugra adalah kehancuran kecil atau kematian yang terjadi dan dialami oleh setiap manusia yang bisa disebabkan oleh bencana alam atau kecelakaan, seperti ilustrasi di bawah ini. Banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran, tanah longsor, wafat. Kiamat kubro. Pengertian kiamat kubro. Hancurnya alam semesta ini yang sebelumnya ditandai dengan kiamat sugra. Hari ketika seluruh dunia dan seisinya hancur, yang tersisa hanyalah zat Allah yang maha mulia. Namun kapan terjadinya kiamat, hal itu mutlak menjadi kewenangan dan kekuasaan Allah sebagai pencipta seluruh makhluk, meskipun beberapa tanda kiamat sudah bermunculan. Gambaran terjadinya hari kiamat, seperti video ilustrasi di bawah ini. Dalil nakli tentang hari akhir. Al-Quran, Surat Al-Hajj, ayat 7, yang terjemahannya sebagai berikut. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Kejadian-kejadian di hari kiamat.
Setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat sebagai berikut. Alam kubur, Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Syurga dan neraka. Alam kubur. Setelah mati, manusia memasuki alam yang memisahkannya dengan alam dunia ini sehingga ia tidak bisa kembali lagi ke atas dunia, tapi belum masuk ke alam akhirat karena kiamat belum datang. Di alam inilah orang yang telah meninggal menunggu datangnya kiamat. Alam ini dinamakan barzakh atau bisa juga disebut alam kubur. Alam ini gaib yang tidak diketahui apa dan bagaimana kehidupan di dalamnya kecuali yang diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di alam ini, manusia diberi nikmat jika dia beriman dan beramal saleh, sebaliknya jika dia adalah orang kafir atau banyak berbuat dosa, akan mendapatkan azab kubur. Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah suatu saat di mana semua makhluk yang bernyawa dan berakal akan dibangkitkan setelah mengalami kematian atau kiamat. Semua manusia pasti akan dihidupkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah untuk dimintai pertanggungjawabannya selama hidup di dunia. Menurut Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashkar berkata, yang dimaksud dengan Al-Ba'ats adalah tempat kembalinya badan dan dihidupkannya hamba-hamba pada hari kiamat. Jika Allah Al-Ha, yang maha benar, berkehendak mengembalikan dan menghidupkan hamba-hamba kembali, maka Dia memerintahkan malaikat Israfil. Lalu Dia pun meniup terompet, yang kemudian ruh-ruh kembali menuju jasad-jasadnya, dan manusia akan berdiri menghadap Rabbul Alamin. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Az-Zumar 39, ayat 68 yang terjemahannya sebagai berikut. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri. Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari di mana ketika itu semua umat manusia setelah semua dibangunkan kembali dari alam kubur ketika datangnya hari kiamat untuk menantikan suatu pengadilan dari Allah. Padang Mahsyar. Lalu semuanya dibangkitkan dari alam kubur tanpa terkecuali dan mereka semua akan dikumpulkan untuk menantikan pengadilan yang akan diberikan oleh Allah. Dan semuanya akan mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya selama masa hidupnya di dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah yang terjemahannya sebagai berikut. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad semoga Allah meridai ia berkata bersabda Rasulullah, Allah bersalawat dan mensejahterakannya manusia dikumpulkan pada hari kiamat di tanah putih bersih seperti roti yang lembut tidak ada apa-apa untuk seseorang itu berlindung. Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari di mana semua amal manusia akan diperhitungkan. Sekecil apapun perbuatan manusia, baik maupun buruk akan diperhitungkan oleh Allah dan diberi balasan yang setimpal. Nantinya, mulut manusia tidak dapat berdusta karena mulut akan dikunci dan anggota lainnya akan menjadi saksi terhadap semua perbuatan yang pernah dilakukan. Dalil Yaumul Hisab terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 47 yang artinya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya, pahala. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Surga dan neraka. Sebagaimana telah kita yakini bahwa surga dan neraka itu telah ada sejak dahulu dan telah disediakan bagi kita semua, bagi yang semasa hidupnya banyak berbuat kebaikan surgalah bagiannya, sedangkan bagi orang-orang yang banyak berbuat kejahatan keburukan maka nerakalah bagiannya. Surga dan neraka adalah tempat yang abadi setelah kehidupan di dunia ini. Surga dan neraka disebutkan di dalam Al-Quran dengan berbagai macam tingkatan sesuai dengan perbuatan manusia semasa hidupnya. Mengimani surga dan neraka merupakan bagian dari iman kepada hari akhir. Keduanya benar-benar telah diciptakan dan disiapkan. Harus diyakini bahwa keduanya kekal dengan kehendak Allah yang menetapkan kekekalan keduanya.
keduanya tidak akan musnah, begitu pula para penghuninya. Al-Quran telah menjelaskan bahwa surga dan neraka benar-benar telah disiapkan seperti dalam firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Surat Ali Imran 133 yang artinya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya, pahala. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 24, yang artinya, jika kamu tidak dapat membuatnya dan, pasti, kamu tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.